Jadi selama 2025 itu gue udah bikin kurang lebih 5 atau 6 web aplikasi lah, mini apps gitu bisa dibilangnya ya, dengan cara vibe coding. Walaupun sebenarnya untuk bikin aplikasi itu bukan nggak masuk dalam rencana gue di tahun 2025 ini, karena gue seorang desainer, gue nggak bisa ngoding, nggak ngerti sama sekali programming. Tapi begitu gue kenal istilah vibe coding semenjak pertengahan 2025, itu antara Mei dan Juni, gua coba ngulik, nah, dan akhirnya berhasil bikin beberapa app sampai sekarang. Dan yang terakhir gua bikin pakai Gemini 3. Kalian bisa cek video yang sebelumnya. Nah, sekarang gua bakal bahas beberapa app yang gua bikin, yang setidaknya itu sudah final, karena ada beberapa app juga yang nggak beres, yang masih di dalam draft lah istilahnya, yang nggak gue lanjutin. Nah, yang sekarang ini yang mau gue bahas tuh beberapa web app yang udah selesai gue kerjakan dan udah publish, udah online dan bisa diakses gitu ya. Kita mulai dengan yang pertama. Ada Pixel Nonsense. Nah, Pixel Nonsense ini benar-benar web app yang gue bikin pertama kali ketika gue tahu istilah vibe coding. Ini gue bikin menggunakan masih Gemini 2.5 Pro pakai AI Studio. Dan ini cuma simple HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, tujuannya waktu itu cuma iseng aja mau ngetes sejauh mana sih si AI model Google ini bisa coding website gitu. Ternyata lumayan bagus juga hasilnya. Ini udah beberapa kali iterasi, udah beberapa kali ideation. Untuk desain awal si Pixel Nonsense ini tuh dia nggak langsung sebagus yang sekarang ini ya, nggak sebagus yang ini. Ini udah ada dark mode-nya juga gitu. Kalau dulu masih basic banget, desainnya juga masih primitif lah. Sekarang kita coba si app-nya. Ini sebenarnya cuma untuk nge-convert foto, jadi ada efek-efek kayak Lego gitulah, kayak Lego disusun-susun. Misalnya upload image, kita coba satu foto di sini. Nah, di sini ada 3 efek, ada pixel pop, break effect. Break effect ini yang Lego, dan ada jitter effect. Di sini efeknya juga bisa di adjust, digedein ukuran pixelnya, ganti warnanya, hue, saturasi, brightness, terus zoomnya juga bisa diatur. Tuh. Misalnya kita coba upload ulang, ini kita gedein ukuran efeknya, kita gedein juga fotonya. Ini kalau mau lihat yang efek Lego, pilih break effect. Nah, ini salah satu efek favorit gua karena si fotonya bisa jadi seperti tumpukan Lego. Ini pixel nonsense, terus ada juga jitter effect. Jitter effect ini lagi hype banget nih di beberapa kalangan desainer. Di landing page desain terbaru gue lihat banyak yang pakai jitter effect di image-nya, di hero section-nya. Nah, oke, itu yang pertama. Oh iya, satu hal lagi, si Pixel Nonsense ini gue bikinnya cukup responsif. Jadi ketika dikecilin windownya, dia akan otomatis berubah ke ke mobile mode. Jadi si option ini bisa dibuka di desktop dan juga di mobile. Si toolbarnya jadi pindah ke bawah. Efeknya ada di sini gitu. Kalau kita upload foto lagi, di sini untuk pilih efek, ini adjust efeknya, zoom in, ukurannya gitu. Ini juga langsung kalau kita gedein ke ukuran desktop semula, dia balik lagi ke desktop, si toolbarnya pindah lagi ke sebelah kiri. Jadi lumayan responsif, dan itu gue bangga banget sih sama web app yang gue bikin ini. Ini yang pertama, Pixel Nonsense. Yang kedua ada namanya MIDI controller. Nah,
MIDI controller ini gua bikin ketika Figma meluncurkan yang namanya Figma Make, yaitu ya fitur vibe coding mereka dari Figma itu. Jadi kelebihannya kita bisa bawa desain kita dari Figma, copy, attach ke Figma Make, terus nanti Figma Make bakal bikin desainnya sesuai dengan desain yang kita bikin di Figma. Ini dia MIDI controller yang gua bikin pakai Figma Make. Ini cuma ngabisin 5 prompt doang. Ini bisa kedengeran gak ya? Kedengeran gak? Semoga kedengeran. Tapi kalau nggak kedengeran, kalian bisa masuk ke website gua di rudypagnel.com, terus klik menu play. Nah, di situ gua menampilkan beberapa web app yang gue bikin dengan vibe coding. Ini MIDI controller, bisa pakai suara piano atau suara synthesizer. Nah, ini bisa diganti-ganti. Dan si MIDI controller ini, kalau kalian masuk ke Figma, terus pilih menu community, dan kalian masuk ke menu Figma Make di sini. Nah, di menu Figma Make ini, MIDI controller gua itu termasuk yang terpampang di halaman pertama, alias popular. Lumayan lah masuk di halaman trendingnya Figma Make, MIDI controller by Rudy Pagnel. Itu bisa kalian cobain mainin MIDI controller gua, atau bisa juga kalian remix sih kalau kalian mau ngeliat gimana cara gua codingnya. Lalu yang berikutnya ada Pixel Art Maker. Ini juga gua bikin pakai Figma Make. Tujuan gue bikin ini, waktu itu ada Figma Make Challenge dari Figma dan Kontra. Ini salah satu aplikasi yang gue submit walaupun nggak menang, tapi gue bangga dengan hasilnya karena secara keseluruhan si Pixel Art Maker ini berfungsi dengan baik. Mulai dari bikin gambar pakai pen tool, terus ada selection, bisa di drag and drop, terus juga kita bisa select beberapa area, bisa di drag juga areanya, dipindahin, bisa dihapus. Nah, terus kalau misalnya kita tutup di sini, kita pilih warna lain, bisa di fill. Ini bolong di sini. Nah, ini ada undo juga. Ini misalnya sini ya, ini bolong. Nah, sekarang kita fill pakai warna. Jadi bisa di zoom in, zoom out, bisa di hide gridnya buat ngeliat keseluruhan. Nah, kalian juga bisa di load atau load image ini, kalian import image nanti jadi pixel art, atau export si pixel art ini jadi PNG gitu. Ini lumayan berfungsi secara keseluruhan sih, jadi gua bangga. Sama cara aksesnya, kalian bisa masuk ke website gua. Di sini juga gua pasang linknya ke Pixel Art Maker. Nah, berikutnya ada Nano Banana AI Photo Editor. Ini gue bikin ketika Google meluncurkan Nano Banana-nya pertama. Terus gue coba pakai Google Gemini di gemini.google.com. Itu ternyata ketika kita generate atau edit gambar pakai Nano Banana, ada watermarknya di sudut kanan bawah. Nah, gue nggak suka itu. Akhirnya ternyata kita bisa bikin sendiri. Tutorialnya ada di Instagram gue. Gampang banget. Ini gue bikin cuma 1 prompt atau 2 prompt lah. Kita coba masuk sini, terus kasih edit, misalnya change the outfit into a 3-piece suit. Kita coba untuk ganti outfit foto yang udah kita upload ini. Ini linknya nggak gua upload karena ini pakai API Google gua sendiri, dan itu kalau lebih dari 1 juta token itu harus bayar, makanya nggak gua upload. Nah, ini hasilnya. Bisa kelihatan Nano Banana bekerja dengan baik dan tidak ada watermark.
bisa di download juga image-nya. Itu Nano Banana. Lalu yang kelima ada Brickmaster 3D. Ini adalah web app di mana kita bisa bikin Lego, di mana ini adalah sebenarnya simulasi web app di mana kita bisa ngerakit Lego dalam 3D secara online. Ini juga baru gue bikin kemarin, di video yang kemarin itu, dan juga karena pengen mencoba kemampuannya Google Gemini 3, ternyata hasilnya lumayan bagus. Dan di video yang kemarin itu, dimana gue mendemokan cara bikin ini, gue juga bikin kapal Titanic. Nah ini juga bagus, bisa kita ganti ke dark mode. Nah, bisa ganti contoh brick yang lain, bisa ditumpuk lagi. Atau kalau mau delete, tahan alt itu delete, atau di rotate, pencet R itu di rotate. Main lah nih Brickmaster. Jadi kalian bisa coba ngerakit-rakit Lego secara online. Ini pun bisa diatur view-nya ya. Kayak di sini ada gambar mata nih view-nya. Ini isometric dari top. Ini dari front. Ini dari samping. Dan bisa juga di save atau ini di screenshot. Nah kalau ini buat ngelain gridnya, jadi biar polos gitu. Jadi ini bisa di screenshot. Itu dia Brickmaster. Nah itu adalah 5 aplikasi yang berfungsi dengan baik, yang sudah gue publish dan bisa diakses. Kecuali yang Nano Banana tadi ya. Karena ini pakai Google API gue sendiri. Jadi kalau misalnya udah kepake lebih dari 1 juta token, berarti kan ada tagihannya ke gua. Jadi sengaja nggak gua publish biar gua pakai untuk pribadi aja. Karena kalau kalian mau pakai nanti gua bikin yang versi berbayarnya lah. Tadi, nah sekarang ada yang namanya honorable mention, yaitu aplikasi yang lumayan udah jadi, udah bisa diakses, tapi masih perlu beberapa polish lagi lah, beberapa adjustment lagi sampai benar-benar bisa di-deploy. Ya ibaratnya ini mungkin draft tapi lumayan berfungsi ya. Yang pertama itu ada yang namanya Fun Photo Booth. Nah ini gua bikin waktu itu untuk challenge dari si V0 ini sendiri. Di si V0 itu selama seminggu dia ada challenge, hadiahnya itu dapat kredit V0. Dan yang foto Fun Booth ini dapat honorable mention dari mereka gitu. Karena secara sistem ini aplikasinya udah berjalan, tapi masih perlu dipolis lagi karena desainnya standar banget. Sekarang kita cobain ya. Take a picture. Nah, ini ngambil dari webcam gue di depan. Ngambil dari situ, kita coba ambil foto. Nah, di sini si foto yang udah kita ambil tuh bisa kita doodling lah, kita gambar-gambar. Nih, kasih kacamata, kasih kumis, kasih garis-garis gitu. Coba bisa kita kasih teks juga di sini nih. Fun Photo Booth. Dan udah deh. Fotonya kita save di sini. Nah, ini juga sih fotonya bisa di-download. Misalnya kita mau ngambil foto lain juga bisa. Terus kita gambar lagi. LOL. Disininya hahaha. Dan kita save lagi, muncul lagi di sini. Bisa kita download. Nah, itu tuh honorable mention yang pertama. Ada satu lagi honorable mention yang kedua. Itu gue bikin out of curiosity. Nggak ada tujuannya sebenarnya, cuma gue pengen seru-seruan aja pakai yang satu ini. Namanya itu
Infinite Emoji Canvas. Gue cuma pengen bikin satu halaman di mana aset yang ada di situ tuh bisa looping secara infinity gitu, nggak bisa habis kayak gini. Terus bisa juga di drag and drop dan ada efek inersianya di sini. Nah, di sini kita bisa atur emojinya, emoji size-nya bisa kita gedein, bisa kita deketin, kecilin. Kita juga bisa tambah emoji baru. Nanti dia bakal tetap ngelooping tuh, jadi pattern. Upload lagi emojinya, tuh ngelooping lagi terus jadi pattern. Kita kasih yang lain. Kecilin. Ini juga bisa di delete. Bisa kita tambahin emoji yang lain. Deketin, besarin. Nggak ada tujuannya sebenarnya, cuma buat main-main gini doang. Tapi it works gitu, berfungsi dengan baik. Nah, itu dia beberapa apps yang udah gue bikin selama 2025 ini. Mulai dari Juni kalau nggak salah, sampai sekarang. Ada juga beberapa app yang nggak gue publish, terutama ketika gue ikutan hackathonnya dari Bolt dan juga hackathonnya dari Lovable. Karena aplikasi itu harus pakai database, dan databasenya juga nggak gue update. Databasenya itu dan backendnya itu pakai Supabase, dan peraturan dari Supabase-nya itu kalau si databasenya nggak pernah dipakai lagi selama 3 bulan itu bakal dihapus. Jadi udah kehapus tuh databasenya dari Supabase. Usernya juga cuma dikit, jadi si aplikasinya udah nggak berfungsi lagi. Mungkin nanti kedepannya bakal gua recreate lagi aplikasi itu, nanti bakal gua share juga. Nah, sekarang mumpung 2025 masih ada sebulan lebih beberapa hari lagi, gue bakal coba bikin beberapa aplikasi lagi. Nanti gue sambil gue rekam lah di video kayak yang kemarin. Nah, sekarang gue pamit undur dulu. Peace.